Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Muhammad Teni dan Habib Ahmad Mustafa. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kata per kata dari Imam Al-Haddad yang sebelumnya kita di episode 2 sudah membahas suatu kata mutiara tentang penghambaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi bersama guru kita tercinta Habib Ahmad Mustafa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, sehat ya? Alhamdulillah. Baik, nih kita ngebahas apa lagi nih? Nah, oke. Bismillah. Sekarang kita masuk ke hikmah yang ketiga ya. Bismillah. Tafadhal anda baca dulu deh. Bismillah. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. Anna imu yuqas wal ghafil zakkar. Wa malam yajdihi bi tazkiru wa tanbihu fa huwa mayyit. Inama tanfa'ul mau'izatu man aqbala 'alaiha biqalbi. Wa ma yatazakkaru ila may yunib. Jamil. وقال النائم يوضع والغافل يذكر ومن لم يجد فيه التذكير والتنبيه فهو ميت. Ini تنفع الموعظة من أقبل عليها بقلبه ومن ذكر إلى من ينيب. Oke. Ini Bang Deni perihal seorang yang bisa mengambil manfaat dari nasihat. Mengambil manfaat dari mau'izah hasanah. Oke, sebelum kita artiin begini. Kalau orang tidur, kita bangunin. Ada orang susah bangunnya ya enggak? Kalau susah bangun, tapi bisa nggak dibangunin pakai? Iya bisa bangun. Selagi dia hidup, ya bisa bangun, ya enggak? Disiramin, ya bisa bangun lah. Orang pingsan, ada harapan nggak untuk bangun? Ada harapan. Kalau nggak disiramin, tunggu aja pasti bangun dia. Berarti ada kehidupan, ya enggak? Selagi ada kehidupan, berarti ada harapan lah untuk bangun. Tadi koma. Tapi kalau udah mati, mayat, udah mati nih, dead, udah mati dia, ente bangunin, ada harapan nggak bangun? Nggak ada sama sekali. Ente siramin, yang udah mati kok. Oke. Di sini Imam Al-Haddad mengkiaskan masalah itu dengan hati seorang mukmin. Hati mana sih yang bakal bisa bangun dengan nasihat? Ini hati statusnya tidur, pingsan, atau sudah mati nih. Ini akan dibahas di sini. Gimana maksudnya? Beliau berkata, an-naimu yughal. An-naim, orang yang tidur, itu yughal, bisa dibangunin. Wal ghafil, dan orang yang ghaflah, itu yuzakkar, bisa diingatin. Oke. Wa man lam yujdi, dan barang siapa yang tidak bermanfaat, fihi, baginya, at-tadhkir, peringatan, teman. Wa tanbih, sama juga, dan nasihat, maka fahuwa mayyit, maka dia adalah orang mati. Baik, kita bahasin dulu nih. Gitu. Jadi orang yang bisa mengambil manfaat dari nasihat adalah orang yang mana hatinya masih hidup. Entah itu hidup namun diselubungin dengan kegelapan, ghaflah, kelalaian, itu statusnya tadi ya, orang tidur tuh, atau pingsan deh, apa-apa. Tapi hatinya masih hidup nih. Itu bisa ketika dia mendengar nasihat, walaupun nggak sekarang sih dia mengambil manfaatnya di kemudian hari. Itu selagi dia bisa mengambil manfaat dari nasihat ataupun mau'izah, ini berarti ini orang hatinya hati hidup. Kalau seandainya ini orang nggak bisa sama sekali mengambil manfaat dari mau'izah ataupun dari nasihat, nggak sekarang dan juga nggak di kemudian hari, tanda berarti tuh orang emang hatinya sudah mati, kayak orang mati persis. Inti bangunin, inti siramin, nggak bakal mati-mati dan nggak ada harapan untuk hidup memang. Begitulah perihal hati sanubari hamba yang sudah mati hatinya, nggak bakal dia mengambil manfaat, nggak bakal bermanfaat baginya mau'izah hasanah ataupun nasihat. Nah, beliau berkata, innama tanfa'ul mau'izatu, hanya saja tanfa'u, bermanfaat, mau'izah, nasihat itu bagi siapa? Man aqbala 'alaiha biqalbih, barang siapa yang membukakan hatinya untuk mau'izah itu. Baru masuk mau'izah itu, dibukain hatinya. Yang penting satu kuncinya hidup. Itu hatinya hidup, apalagi kalau ada iqbal dan dia emang mau, itu langsung mau'izah masuk dan merubah hatinya.
Tamam. Di akhir beliau berkata, "Wa ma yatadzakkaru illa man yunib," dan tidak ada yang mampu mengambil pelajaran melainkan mereka orang yang senantiasa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inabah artinya. Wa ma yatadzakkar, dan tidak ada yatadzakkar mengambil pelajaran illa melainkan kecuali man, orang-orang yang yunib, orang-orang yang berpulang kepada Allah taala. Oke. Di sini pembahasannya begini Bang Dini. Hada ajib. Ketika orang itu hatinya hidup ya, maka ketika dia mendengar nasihat, dia bakal terima. Dia nggak bakal nolak itu, atau dia nggak bakal membela dirinya untuk mengalahkan nasihat itu. Dia bakal, bagus nih, nyentuh hati nih. Itu tanda yang bagus, berarti alhamdulillah ente punya hati masih hidup. Entah itu nasihat diamalin sekarang atau kagak, nggak apa-apa. Yang penting terima, betul. Yang penting terima dengan senang hati, nggak keberatan. Itu tanda itu orang hatinya masih hidup. Diamalin sekarang ya alhamdulillah. Kalau enggak pun nanti akan pasti ada diamalin di kemudian hari. Kata. Tapi ketika dia mendengar nasihat, mendengar mau'izah, dia berontak. Dia nggak terima. Itu buruk berarti tandanya. Tandanya berarti ini orang hatinya sudah mati. Begitu. Ada ajib, gambaran hati. Nah, begitu. Jadi inti bisa ukur nih, hati kita hidup apa mati. Coba orang nasihatin kita. Ayo gimana? Ayo kesel apa enggak? Ayo. Nah, insyaallah. Nasihatin balik ya. Allah Akbar. Ini pemakaian kata ini berarti Imam Haddad ini lagi menggambarkan suatu hati dari setiap mukmin. Bersahabat. Nah, hatinya setiap mukmin itu gimana? Nah, ini penting Bang Deni. Ketika hati yang mati tadi, hati mati, dia nggak bakal nerima nasihat, dia nggak bakal nerima mau itu hasanah. Oke, gimana ceritanya tuh? Udah selama-lamanya mati. Nah, begini, hati yang mati itu akan membawakan ke kematian yang hakikat. Ini orang yang mati sebenarnya nih, dan akan binasa di akhirat nanti. Tamam. Makanya perihal yang penting perihal hati, bukan perihal jasmani. Banyak orang pas jasmaninya sakit, dia ke dokter kemana. Pas hatinya sakit, bahkan hatinya mati, dia nggak peduli. Padahal itu bahayanya abadi. Kalau perihal jismani bahayanya cuman muagat, ya waktu singkat sekian, paling maksimal sekian tahun nih meninggal, setiap orang pasti meninggal. Tapi kematian hati akan berdampak ke kesengsaraan yang abadi di akhirat kelak. Itu satu tuh. Yang kedua, hati yang mati itu bisa nggak hidup lagi? Bisa. Nah, gimana? Bisa aja. Nah, ajib. Bisa nggak hati orang yang mati ceritanya? Dia anti nasihat, dia matilah hatinya. Tuhan gimana ceritanya? Bisa hidup lagi. Nah, ini tapi kita lihat ceritanya Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya enggak, di antara mukjizatnya apa? Menghidupkan orang mati. Ya enggak? Ada kayak gitu. Di antara karamahnya ba'dul auliya begitu pula. Makanya Imam Haddad ini, Haddad berkata muridnya, namanya Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, pengarang kita dari Risalah Jami'ah itu. Berkata muridnya, kalau seandainya aku melihat guruku, Habib Haddad, menghidupkan orang yang mati, maka aku akan biasa aja, nggak bakal takjub. Loh, kenapa? Karena sungguh aku telah menyaksikan perihal yang lebih dahsyat dari itu. Apaan? Sungguh aku telah menyaksikan berapa hati sanubari yang mati dihidupkan oleh beliau. Nah, ini hakikat sesungguhnya. Ini dia hakikat sesungguhnya, kematian kehidupan. Betul. Kalau orang mati dihidupin, karamah ataupun mu'jizat. Tapi itu kematian yang nggak berdampak positif atau negatif di akhirat nanti. Tapi kematian hati, dampaknya negatif jelas di akhirat nanti, kekacauan. Pas dihidupin, dirubah berarti keadaannya di akhirat nanti bagaimana? Dengan dihidupinnya orang hatinya tadi. Maka kata itu keramat yang lebih hebat daripada ngidupin orang mati. Ngidupin hati yang mati lebih hebat daripada ngidupin orang yang mati. Makanya dibilang nih, banyak engkau melihat orang-orang jalan tamam di dunia ini kelayaran gitu, kelayapan kalau emang keluyuran keluyuran di muka bumi ini tamam, tapi hakikatnya mereka dalam kubur. Laisa man mata fastaraha bimayyitin innamal mayyitu mayyitul ahya'i, dibilang gitu. Wa fil jahli qablal mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qablal quburi quburu. Kematian hati itu adalah mayat nih sebenarnya. Ini makanya mayat hidup.
Banyak dibilang banyak di dunia ini mayat hidup. Bukannya zombie, bukan. Mayat hidup kayak gitu tuh. Hatinya sudah mati, ketutup. Walaupun dia hidup, ruhnya masih ada di jasadnya, tapi hatinya sudah mati. Inilah hakikatnya mayat yang hidup. Bukanlah kematian dengan berpisahnya ruh dengan jasad katanya. Kematian adalah dengan jahal kebodohan. Kematian adalah dengan kegelapan hati. Itu kematian. Makanya Allah Ta'ala bilang di Al-Quran, wahai orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya bila mana Allah dan Rasulnya menyerukan kalian kepada perihal yang menghidupkan kalian. Idza da'akum lima yuhyikum. Padahal kita hidup nih ceritanya. Ada lagi kehidupan dan kematian yang hakikat di balik kehidupan dan kematian yang zahir ini. Ini yang dampaknya lebih berperan di akhirat nanti. Gitu. Nah, begitu. Di akhir kalimatnya nih, kembali seperti betul. Nah, inilah wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Ada Al-Qur'an, dan tidaklah mampu orang itu mengambil peringatan melainkan dia memang orang yang berpulang kepada Allah Ta'ala. Hatinya hidup, baru dia bisa ngambil peringatan. Dia baru bisa manfaat dari mau'idul hasanah itu ketika dia berpulang kepada Allah Ta'ala. Insyaallah Allah yahyi qulubana insyaallah ya hayy ya qayyum ya karim ya karim. Pendapatnya ya. Masya Allah. Masya Allah, marhaba. Baik, Farnisa, terima kasih banyak telah menyaksikan acara program Kata Mutiara yang tadi sudah dijelaskan gimana gambaran hati seorang muslim. Tadi ada dua, ada yang hidup, ada yang mati ternyata. Baik, pemirsa, makasih banyak telah menyaksikan program acara Kata Mutiara. Saya Muhammad Dhani pamit dan Habib Ahmad pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.